Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share informasi seputar kisi-kisi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural, dan juga kisi-kisi untuk wawancara ya. Tapi ini bukan wawancara secara langsung ya di tes seleksi P3K 2023, melainkan wawancara melalui soal-soal di tes CAT ya. Seperti apa kisi-kisinya? Silahkan pantau di video ini. Baik, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Jadi ini informasi resmi ya. Kita langsung ke poin 13 apabila kita ingin membahas tentang seleksi-seleksi yang akan ada di tes P3K 2023 ini dan seperti apa kisi-kisi resminya. Oke, kita akan bahas ya di poin ke-13. Seleksi P3K jabatan fungsional guru terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Poin ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B, maksudnya seleksi kompetensi ya, yang ke-13 B ini yang dimaksud dengan seleksi kompetensi yaitu meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, lalu kita bahas lagi poin yang ke-15. Seleksi P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Jadi selain seleksi administrasi, seleksi kompetensi, di seleksi kompetensi ini juga ada mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dikemas dalam soal wawancara. Seperti itu ya. Kita lihat di poin yang ke-16. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi bukan wawancara tatap muka secara langsung, melainkan melalui soal di CAT ya, di tes CAT seperti itu. Jadi soal-soal dalam bentuk soal tetapi seperti mendalami integritas dan moralitas ketika kita diwawancara seperti itu ya. Nah, kita masuk ke nomor ke-22 ya, diktum ke-22 untuk mengetahui materi seleksi kompetensi ya. Jadi materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi yang A, materi kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi materi kompetensi teknis ini misalkan guru bahasa Inggris ya akan dites sesuai dengan bidangnya yaitu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia berarti soal-soal tentang bidang bahasa Indonesia. Kalau IPA berarti soal-soal tentang bidang IPA. Itu yang dimaksud dengan materi kompetensi teknis. Nah, kalau materi kompetensi manajerial ini bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Jadi meliputi kompetensi apa saja? Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi soal-soal yang berhubungan dengan integritas, kerjasama, komunikasi. Nah, inilah yang akan muncul di soal-soal manajerial. Sedangkan materi kompetensi sosiokultural ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika,
nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan memiliki empati. Jadi nanti soal-soal tentang kompetensi sosial kultural ini itu tentang keberagaman, lalu mengetes hubungan sosial kita baik atau tidak, seperti itu ya. Nanti ada pilihannya kok, ABCD-nya seperti itu. Ini betul-betul persis dengan soal-soal P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Di tahun 2021 itu kan bukan observasi tetapi langsung tes CAT ya, seperti itu. Jadi sudah pernah ini soal-soal tentang sosiokultural, manajerial, itu pasti sudah banyak contoh-contohnya. Di channel YouTube Guru Online juga sudah ada contoh-contoh soal manajerial, sosiokultural, dan teknis seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah melaksanakan di tahun 2021. Oke, kita lihat lagi di materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek. Yang pertama, untuk menilai kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan seseorang. Seperti itu. Itu di soal tes wawancara ya. Baik, itulah kisi-kisi yang harus rekan-rekan pahami, pelajari dari sekarang untuk mempersiapkan tes CAT, dan sudah ada panduannya ya. Jadi sudah ada kisi-kisinya seperti ini, lebih memudahkan rekan-rekan sekalian untuk belajar. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dalam video ini, dan jangan lupa share ke grup-grup calon P3K tahun 2023. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.